bagian dari kehidupan kita, yaitu diciptakan untuk melaksanakan pekerjaan baik. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam konteks berbangsa bernegara Indonesia, tapi dimanapun kita juga berada. Dan rasanya mendapat berkat dari video yang Ibu Farida tadi, tapi saya agak kehilangan damai sejahtera. Jujur, dari film itu saya kehilangan damai sejahtera. Gara-gara yang di sebelahnya Ibu Farida sebelah kanan pakai kaos Chelsea. Padahal saya Liverpool, dan itu kalahnya karena Chelsea sehingga karena itu jadi nomor 2 tahun lalu. Ya, jadi saya agak, ya sebenarnya baik, tapi karena itu jadi marilah kita berbuat baik. Cuma memang kalau melihat Luis Suarez harus terpaksa berganti sama apa, karena susah kalau main pakai anjing itu susah. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika saya diberikan 2 bulan lalu, mungkin diciptakan untuk melaksanakan pekerjaan baik, ada evolusi sampai kepada hari ini, di mana rasanya saya semakin miris menjadi bangsa Indonesia, membaca sosial media di manapun rasanya orang Indonesia sudah tidak punya lagi rasa bagaimana berbuat baik. Yang ada adalah saling serang satu dengan yang lain. Yang ada adalah kata-kata kotor. Yang ada adalah kata-kata yang menyakitkan, baik itu nomor 1 maupun nomor 2, saling lawan. Apa yang harus katakan? Ibarat ini nggak boleh untuk kampanye kalau sudah menang. Ya nggak tahu sudah menang. Tapi yang terjadi adalah sangat miris sekali, karena orang Indonesia tiba-tiba berubah menjadi puas. Orang Indonesia tiba-tiba berubah menjadi tidak lagi menjadi orang baik. Teman sekantor bisa terbelah. Anak-anak kuliah bisa kemudian tidak lagi bermain dengan kelompok yang sebelumnya mereka bermain. Mudah-mudahan gereja kayak gitu ya. Jadi ada salah pro nomor 1, sini pro nomor 2. Itu namanya langsung dilakukan. Jangan sampai kejadian seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah ini. Dan mungkin kalau saya mengatakan, ketika bisa tentang pekerjaan baik, mungkin kita memang kalau gereja harusnya diciptakan untuk melaksanakan pekerjaan baik, tetapi seringkali lingkungan menghancurkan kita untuk melaksanakan pekerjaan itu. Contoh sederhana saja, di Singapura dengan Indonesia beda harusnya. Masa orientasi sekolah ini kan SMA, karena saya senang masuk SMA, tetapi orientasinya itu berbeda sekali. Seorang teman saya mengirimkan berita yang lain yang mengatakan, saya kaget ketika masuk MRT di Singapura, tiba-tiba ada anak-anak muda yang datang senyum dan bertanya, Bapak dari mana? Oh dari Indonesia. Dan kemudian mereka melakukan banyak percakapan, 2-3 orang ini, dan kemudian mereka akhirnya ngomong, ada yang perlu saya bantu selama di Singapura, di sini untuk apa? Menurut saya kaget sekali, karena ya walaupun dia sudah sering di Singapura, biasanya orang Singapura tidak seperti itu ya. Tapi ada anak muda datang kemudian mengatakan, Pak, oh dari Indonesia ya? Langsung berusaha yang saya pernah ngomong bahasa Indonesia, saya pernah ke Indonesia, pernah ngomong seperti itu. Tapi kalau ada apa saya bisa bantu. Dia bertanya sebelum dia turun dari rumah, kenapa sih kalian melakukan ini? Ini tugas sekolah. Tugas sekolahnya apa? Jadi ini orientasi di kampus untuk apa? Untuk dalam seminggu kami membuat 30 orang merasa lebih bahagia. Luar biasa. Dan sementara di Indonesia, kalau mau kos, kalau mau orientasi, ada yang kelas digebukin, ada yang kelas disuruh paksa untuk disiplin, ada yang kelas dipaksa untuk pokoknya nunduk segalanya. Pokoknya ada kelas yang dipaksa, dan bahkan kalau mungkin laki-laki menggunakan cara itu untuk mengambil hati anak-anak yang baru. Ya saya salah satu korban, saya salah satu menghormatkan karena dapat calon istri gara-gara orientasi mahasiswa. Tapi saya juga pernah mendapatkan hasil baiknya, karena ternyata kalau misalnya masuk sekolah dokter itu spesialis, ada yang kelas itu dipaksa sedemikian rupa sehingga ada teman yang kuliah di Manado waktu spesialis, sehingga semua adik kelas itu harus manut. Dan waktu saya di sana tinggal telepon, dan kemudian adik kelas ini manut sama sekali, mau sampai jam 12 malam pun, mau apapun pokoknya diberikan. Ini Indonesia, artinya manut disiplin yang salah. Dan akhirnya bangsa kita memang semakin rindu akan tema malam ini, yaitu diciptakan untuk melaksanakan pekerjaan baik. Pertanyaan saya pertama, kapan Anda terakhir merasakan perbuatan baik dalam kehidupan Anda? Ada yang mau sharing ini kan? Interaktif aja katanya. Usah tokoh yang seru-seru banget gitu ya. Kapan terakhir Anda mendapat perbuatan baik? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Jadi Indonesia sudah lama tidak mendapatkan perbuatan baik. Kapan terakhir
semuanya harus mendapat. Tapi tidak pernah merasakan perbuatan baik. Katanya bahasa Inggris itu, pepatah bahasa Inggris, hurt people, itu diulang 2 kali. Hurt, H-U-R-T, people, H-U-R-T, people. Jadi hurt people. Orang yang disakiti akan menyakiti orang lain. Jadi ada semua mungkin dalam proses sedang tersakiti. Ya, saya mungkin banyak perbuatan baik. Salah satunya tadi pembagian seorang anak kecil umur 7 tahun. Oh, ini, loh, apa ini? Kan minggu lalu bilang saya minta dibuatin gelang dan ini main anak-anak sekarang ya. Anak umur 7 tahun, anak perempuan. Ini Victor kan minta dari, loh, iya, jadi saya minta mama beliin yang warna orange karena saya tahu mama om suka orange, apalagi kesebelasan Belanda kan kalah. Ini sangat baik sekali, luar biasa. Anak kecil menuju selatan memberikan perbuatan baik untuk saya. Nah, perbuatan baik adalah sesuatu yang kecil seperti itu, dan kadang-kadang ketulusan anak ini melakukan perbuatan baik itu adalah yang harus kita lakukan. Perbuatan baik bukan hanya showing off, bukan hanya menunjukkan bahwa saya baik. Perbuatan baik bukan juga cuma karitatif, hanya sekedar menunjukkan. Dan sekarang persoalan kita, perbuatan baik kita ada dalam 2 bentuk ekstrim, yaitu selfie dan selfless. Selfie itu apa-apa kita ingin. Selfie itu bukan hanya sekedar foto-foto ya, tapi ketika kita ingin lihat ini loh saya baik. Sementara selfie ada banyak orang yang melakukan perbuatan baik tanpa harus diketahui. Banyak orang yang datang ke bencana untuk foto-foto, terus bicara ini loh saya tidak bencana, saya melakukan perbuatan baik. Banyak orang memberikan derma untuk mengatakan ini loh saya melakukan perbuatan baik. Banyak orang menjalankan berbagi sosial, ini loh saya melakukan perbuatan baik. Sementara itu mungkin hanya dilakukan 1 hari dalam setahun atau 2 hari dalam setahun, sementara 300 hari yang lain tidak melakukan perbuatan baik dan hanya sekali selfie for the sake of himself or herself. Hanya untuk bagaimana melihat atau manusia yang melihatnya baik. Itu bukan yang dikatakan oleh kitab suci. Ketika kita membaca ini, Efesus pasal 2, berikan saya 1 sampai 20, panjang banget. Saya mau membahas ini kepanjangan. Jadi saya akan melihat Efesus pasal 2 ayat 10 dan juga ada bagian, tapi dalam konteksnya saya ingin memulai dari pasal 2 ayat 8 dan 9 sampai 10 saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 2 ayat 8, 9 saya akan memberikan ayat 10 sampai 22. Ayat 8 sampai 10 itu konteksnya. Sebelum kita bicara ayat 10, sebab karena kasih karunia yang kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang kita sempurna adalah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian ini adalah yang pertama saya sudah sharing. Mungkin Anda sudah ada website-nya, ini. Ada ya? Cuma kita tuh bisa cari kasih linknya, jadi cuma dapat kopi. Benar nanti jangan-jangan saya udah kirim ini seminggu yang lalu, ternyata beda. Tapi ya Pak, ya saya senang juga judulnya 2020 arti itu kayak siaran TV NBC di Amerika ya, yang untuk bukan gosip tapi yang menjadi gosip, pengen melihat sesuatu lebih jelas. Tapi sebenarnya pekerjaan baik bukan 2020, pekerjaan baik adalah 24/7, bukan 7-11 ya. 24 jam, 7 hari seminggu. Dan inilah yang kalau kita melihat ketika Paulus menulis hal ini, yang pertama adalah saya mengatakan integrity. Ketika kita yang melakukan pekerjaan baik adalah integritas. Dan itu adalah integritas itu didapatkan karena kata Paulus apa? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usaha sendiri. Jangan ada orang
perbuatan baik, pekerjaan baik adalah ketika kita setiap hari mensyukuri bahwa saya diselamatkan. Dan oleh karena itu saya harus menjadi bagian dari perbaikan umat manusia. Lagu yang pertama tadi saya baru pertama Ridim. Betul. Seso. Saya ingat Seso. Ya kemudian Ridim. Ya orang yang ini adalah orang yang ditebus kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sehingga Paulus mengatakan, Paulus Martin Luther menerjemahkan kitab Roma itu adalah kita hidup dari satu kasih karunia ke kasih karunia yang lain. Sehingga tidak ada orang yang memaksakan kehendak. Ketika kita bekerja memang kita berusaha. Ketika kita melakukan sesuatu memang kita berusaha. Tetapi jangan kita memaksakan kehendak. Semuanya adalah kasih karunia. Anda bisa sekolah yang baik, kasih karunia. Anda bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan akhir dan lulus, adalah kasih karunia. Allah memberikan kesehatan bagi Bapak dan Ibu, memberikan nafkah yang baik, dan kemudian Anda diberikan kesehatan sampai lulus. Ketika Anda juga bekerja, itu hanya kasih karunia. Ketika Anda mendapat pekerjaan baik atau buruk, itu juga kasih karunia. Ketika Anda mendapat pekerjaan yang semakin baik, itu pun kasih karunia. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Persoalannya ada banyak orang yang tidak hidup dalam kasih karunia sehingga kehilangan integritas. Mulai masuk sekolah, bayar, sogok. Masuk pekerjaan, bayar, sogok. Baru dapat jabatan, pokoknya jilat sampai lidahnya panjang gitu ya. Apa yang bos katakan ABS, asal bos senang, integritas hilang. Pokoknya apapun saya lakukan yang penting saya dapat jabatan. Berikan bangsa ini.